Nah, kebiasaan yang sifatnya pikiran ini ya pastinya jauh lebih abstrak, jauh lebih intangible, karena itu ada di pikiran kita kan. Sedangkan yang tindakan ini lebih tangible. Nah, maka dari itu yang lebih berbahaya adalah kebiasaan yang sifatnya pikiran. Karena selain dia intangible, dia abstrak, kita bisa jadi tidak menyadari bahwa kebiasaan itu ada. Karena tujuan akhir dari self-inquiry meditation itu adalah kita mengalami self-realization. Nah, orang yang melakukan self-inquiry yang terjebak di mental karena dia terhambat dengan kebiasaan berpikirnya. Dia masih terjebak dengan program mental yang tersimpan di subconsciousnya dengan kebiasaan berpikir yang mensabotase gitu kan. Nah, ya, karena kebiasaan berpikir kita itu kalau sering ada yang namanya repetisi pengulangan, ya makin diulang menjadi kebiasaan, itu akan menjadi program mental gitu kan, menjadi program mental yang salah tentunya kan, yang akan menjadi impurity bagi jiwa kita, bagi subconscious kita juga akan ignorant. Terus apa yang namanya kebiasaan berpikir itu program mental yang tersimpan di subconscious. Ya, nah untuk itu ya, self-inquiry mental ya, itu belum identik dengan self-inquiry kesadaran. Ya, jadi ada dua ya, ada self-inquiry yang mental, mestak dia mental. Itu beda-beda dengan self-inquiry ya, yang sampai ke kesadaran. Dengan demikian, self-inquiry mental belum identik dengan self-inquiry kesadaran. Karena ini sangat mempengaruhi cara berpikir kita, bersikap, merespon, bertindak. Jadi, baik self-inquiry yang stuck di mental ataupun self-inquiry yang sudah sampai kepada kesadaran, itu tentunya akan mengembodiment ya, dalam bentuk cara berpikir kita, bersikap, merespon, dan bertindak. Self-inquiry yang sebatas mental atau stuck di mental kadang bisa menjadi legitimasi kita yang mengarah kepada belief ya, yang dimana belief itu kan sudah kita bahas deception kan, bisa ditipuan. Misalkan gue sudah melakukan self inquiry, maka gue sadar gitu kan, gitu. Hati-hati gitu kan, karena tidak semua orang yang melakukan self inquiry dia sudah sadar. Ternyata dia baru di level mental, di level jiwa, di level subconscious, belum dive deep within ya, gitu. Jangan sampai terjebak di level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah belajar tentang elemen-elemen jiwa yang difokuskan atau ditekankan kepada elemen subconscious dan juga mengenai kebiasaan berpikir. Pertama-tama kita harus mengenal dulu dong apa arti dari kebiasaan dan juga arti dari berpikir. Nah, kalau misalkan kebiasaan itu kan merupakan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang sudah otomatis, sesuatu yang sudah di subconscious kita, di alam subconscious kita. Nah, maka dari itu kebiasaan berpikir adalah suatu aktivitas di mana pada saat kita berpikir ada suatu program
pikiran yang sudah otomatis terinstall di subconscious kita apabila kita berpikir. Contohnya kebiasaan berpikir kita negatif, ada orang yang selalu berpikir negatif terus ya, itu karena dia terus-menerus berpikir negatif sehingga kegiatan berpikir negatif itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya menjadi suatu program aja gitu. Ketika dia berpikir, ketika sesuatu terjadi kepadanya, ya dia akan menganggap atau mengconsider sesuatu yang terjadi kepada dia adalah sesuatu yang negatif. Padahal yang kita tahu semua kejadian yang terjadi di hidup kita itu ya netral, tergantung bagaimana kita merespon terhadap kejadian itu. Jadi maknanya itu tergantung kepada bagaimana kita merespon terhadap kejadian itu. Nah, lalu kita juga harus menyadari bahwa self-inquiry mental itu berbeda dengan self-inquiry yang kesadaran. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, self-inquiry mental itu ketika diri kita ini, kita memang bertanya kepada diri kita sendiri, tapi masih ada suatu jarak. Jadi masih ada suatu distance antara diri kita dengan realitas tersebut. Padahal diri kita dengan realitas tersebut ya sejatinya sesuatu yang tunggal gitu. Kebiasaan ini ada dua. Yang pertama itu kebiasaan pikiran, yang kedua itu adalah kebiasaan tindakan. Nah, kebiasaan yang sifatnya pikiran ini ya pastinya jauh lebih abstrak, jauh lebih intangible, karena itu ada di pikiran kita kan. Sedangkan yang tindakan ini lebih tangible. Nah, maka dari itu yang lebih berbahaya adalah kebiasaan yang sifatnya pikiran. Karena selain dia intangible, dia abstrak, kita bisa jadi tidak menyadari bahwa kebiasaan itu ada. Kebiasaan yang sifatnya pikiran itu juga bisa termanifestasikan sebagai tindakan gitu. Jadi kebiasaan yang sifatnya tindakan ini merupakan sebuah akibat dari kebiasaan pikiran. Nah, dari sekian banyak kebiasaan, yang paling powerful dan paling mendasar dan paling berbahaya itu adalah kebiasaan berpikir gitu. Jadi pikiran yang sifatnya abstrak dan bisa mempengaruhi tindakan kita itu sangat powerful. Jadi pikiran saja itu powerful, apalagi ketika dia sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, mengapa kita membutuhkan kebiasaan? Karena ya manusia itu merupakan makhluk ritual. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita melakukan ritual-ritual terlebih dahulu gitu loh. Nah, kebiasaan merupakan sebuah program pikiran yang seperti saya sudah bilang tadi, kebiasaan merupakan sebuah program pikiran yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Jadi ya karena dia sudah terinstall, sudah terprogram, kita sudah automated gitu loh. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu sudah menjadi mudah bagi kita karena sudah otomatis. Segala sesuatu yang otomatis kan sejatinya menjadi lebih mudah karena kita tidak memerlukan effort untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, satu yang harus orang-orang tahu itu adalah kebiasaan itu tidak ada yang permanen. Itu bisa diubah karena kebiasaan itu masih di level jiwa. Nah, kebiasaan itu sendiri merupakan sesuatu yang kita build up kan. Maksudnya sesuatu yang mengalami proses untuk menjadi kebiasaan. Ketika kita melakukan sesuatu, apabila kita melakukannya berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menjadi kebiasaan dan ada proses di situ. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah itu, berarti juga bisa dong. Dari kita yang selalu membiasakan berpikiran negatif, kita ingin membiasakan diri kita untuk berpikiran positif. Ya bisa, kita hanya perlu mengubah arah setirnya dan melakukan kegiatan itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, jangka waktu yang panjang. Jadi kebiasaan itu tidak ada yang permanen, bisa diubah
karena masih di level jiwa. Nah, di sini juga ada tahap-tahap. Jadi ada diagram, ada tahap-tahap di mana proses tahap-tahap atau proses di mana stimulus itu masuk ke pikiran bawah sadar sampai bisa terregistrasi ke memori. Nah, yang pertama, jadi di sini ada 17 tahap, 17 tingkatan. Yang pertama adalah tahap 1 sampai 3 atau tahap bawah sadar, di mana pikiran kita belum mengenal apa-apa terhadap objek atau stimulus yang ditangkap oleh kesadaran, karena terjadi di pikiran bawah sadar gitu. Jadi yang pertama itu adalah dalam diam. Jadi kita menangkap stimulus itu, tetapi kita tidak merespon apa-apa, kita dalam diam saja. Yang kedua itu adalah ketika kita sudah mulai bergetar, ketika pikiran tersebut atau stimulus tersebut sudah mulai menggetarkan kita. Yang ketiga adalah kesadaran telah menangkap objek. Jadi kesadaran kita, alam bawah sadar itu sudah mulai menangkap objek, sudah mulai menangkap stimulus, sudah mulai mengenali apa yang sedang kita alami. Yang keempat itu adalah panca indera. Nah, panca indera ini merupakan suatu tool atau suatu alat untuk mengenali apa ini. Misalnya kita panca indera kan ada 5, berarti apabila kita mengecap sesuatu, kita sudah mulai mengenali, oh ini rasa ini gitu. Yang kelima adalah kesadaran indera. Kesadaran indera adalah kita bukan hanya menjadi reseptor, kita bukan hanya mereceive, tetapi kita sudah mulai menyadari, kita sudah aware terhadap pikiran kita. Jadi kita bukan hanya menerima pikiran itu, tetapi kita juga bisa merasakan. Nah, yang keenam adalah kesadaran menerima. Menerima itu ketika tadi tahapnya masih panca indera, masih di tahap fisikal, sekarang kita sudah di tahap jiwa. Jadi kesadaran menerima si stimulus tersebut. Yang ketujuh adalah kesadaran memeriksa atau menyelidiki. Nah, setelah diterima, kita selidiki, kita analyze, kita periksa si pikiran tersebut, stimulus tersebut. Yang kedelapan, kesadaran memutuskan, mulai memberikan makna terhadap stimulus yang diterima. Nah, ketika sudah di tahap ini, kita bisa menganalogikannya kepada kejadian yang terjadi di hidup kita. Contohnya seperti ketika kita, kalau misalkan saya sekarang kalau misalnya saya sekarang mengatakan bahwa kita tertimpa sesuatu yang buruk, berarti kita sudah memaknai kejadian tersebut terhadap sesuatu yang buruk dong. Oke, jadi contohnya misalnya kita disenggol orang, nah, atau dijauhi orang, kita memberikan makna kepada stimulus tersebut. Nah, makna apa yang akan kita berikan? Apakah kita akan memaknai hal tersebut sebagai hal yang buruk? Kalau misalkan kita memaknai hal tersebut sebagai hal yang negatif, jiwa kita akan menjadi tidak tenang dan kita akan menjadi emosi dong, marah dong. Nah, maka dari itu di tahap 9-15 kita akan memberikan respon atau reaksi terhadap stimulus yang kita terima. Nah, dari makna, dari stimulus yang kita terima, kita memaknai, lalu dari makna tersebut, berdasarkan makna tersebut, kita memberikan respon. Nah, maka dari itu apabila kita memaknainya sebagai sesuatu yang negatif, respon kita juga akan menjadi negatif. Sedangkan kalau misalkan kita memaknainya sebagai sesuatu yang positif, respon kita juga akan menjadi positif. Maka dari itu di tahap 16-17 kesadaran kita mencatat atau menerima segala sesuatu yang di-encode ke memori gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah stimulus itu sering mengalami distorsi pada saat dia masuk ke panca indera. Jadi contohnya aja, apabila kita melihat sesuatu, kita baca sesuatu, kita bisa salah baca, atau kita melihat seseorang yang kita kira teman kita,
kita salah lihat ternyata. Nah, itu sangat, hal-hal yang sepele seperti itu saja sudah sangat bahaya, apalagi pada saat subconscious kita sudah terprogram menjadi sesuatu yang selalu berpikiran negatif, selalu mengalami distorsi gitu. Maka dari itu, apa yang masuk ke pikiran sadar itu tidak selalu memenuhi syarat apabila dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi atau pemberian makna atau acuan berpikir gitu. Jadi segala sesuatu yang masuk ke pikiran sadar kita, yang sudah kita cerna, yang sudah kita maknai, belum tentu bisa menjadi dasar untuk melakukan evaluasi atau pemberian makna. Jadi apa yang kita pikirkan belum tentu seperti apa yang terjadi, apa adanya. Maka dari itu kita bisa tahu bahwa setiap kejadian itu bersifat netral. Respon atau reaksi kita ditentukan oleh makna yang kita berikan terhadap kejadian itu. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu, kita harus memberi space, kita harus memberi jeda. Di jeda itulah kita melakukan intervensi terhadap pemberian makna. Apakah kita mau memaknainya sebagai kejadian positif atau kita mau memaknainya sebagai kejadian negatif, itu semua tergantung pada kita. Nah, setelah kita memberikan makna, kita bisa merespon terhadap kejadian tersebut gitu. Nah, makna dari setiap kejadian yang terjadi kepada kita tergantung kepada diri kita sendiri. Oke, lalu selanjutnya, suatu mekanisme pikiran merupakan suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Contohnya, pikiran sadar dan bawah sadar itu saling mempengaruhi. Orang-orang sebagian besar tidak sadar bahwa mereka memiliki peta internal. Apa sih peta internal itu? Peta internal itu merupakan sesuatu yang menjelaskan keadaan sadar, question and reference, real belief and value, dan mental state kita, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, orang-orang juga tidak sadar bahwa peta internal itu bisa mempengaruhi pencapaian hidup kita, mempengaruhi pengalaman kita, penciptaan pengalaman kita. Lalu orang-orang tidak mengetahui bagaimana peta internal terbentuk dan cara kerjanya. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa menentukan sendiri struktur dari peta internal mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka dapat merancang ulang dan membangun peta internal yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke komponen-komponen dari peta internal yang bisa kita rombak ulang. Yang pertama adalah mental state atau mood. Kita sebagai manusia sudah tahu bahwa ya, mental state atau mood itu merupakan keadaan hati, suasana hati yang dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan fisik. Nah, apabila kondisi pikiran, kondisi mental kita, kondisi jiwa kita, kondisi fisik kita tidak memadai, tidak stabil, tidak sehat, maka mental state kita juga akan sangat terpengaruh. Contohnya, ketika kita sakit, pasti imun di tubuh kita ya melemah. Ketika imun di tubuh kita melemah, kita merasa sakit, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak, ya pasti mood kita juga ikutan tidak enak. Nah, maka dari itu penting sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memelihara dan meningkatkan kondisi pikiran, fisik, kondisi mental kita juga, seperti bermeditasi. Lalu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang merupakan hobi kita, itu akan memboost kondisi mental kita, dan mental state kita akan menjadi stabil gitu. Nah, kenapa mental state ini harus stabil? Kenapa ya setiap orang yang belum mencapai consciousness pasti memiliki mental state yang tidak stabil, yang masih goyah. Mengapa sangat penting untuk memelihara mental state? Karena apabila mental state kita sedang payah, kita susah untuk berpikir jernih.
ketika kita susah berpikir jernih, akan sangat mudah bagi kita untuk mendesain atau memutuskan sesuatu yang secara impulsif. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa berpikir jernih pada saat kita ingin melakukan sesuatu, pada saat kita ingin memutuskan sesuatu, itu sangat fatal karena kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Lalu selanjutnya ada reference. Reference itu merupakan semua pengalaman hidup atau memori yang pernah kita alami hingga saat ini. Tapi pengalaman hidup tersebut itu bisa terhambat oleh bias kita, salah kaprah, lalu persisten kita. Yang ketiga itu ada question. Question ini merupakan pertanyaan. Semua pertanyaan kita akan selalu mendapat jawaban, dan jawaban tersebut tergantung pertanyaan kita. Apakah pertanyaan kita itu pertanyaan yang salah atau pertanyaan yang benar? Maksud dari pertanyaan yang salah ini adalah ketika kita menanyakan diri kita sendiri suatu pertanyaan, itu dapat berupa asumsi. Contohnya, apabila kita dijauhi oleh orang, kita menciptakan asumsi kan. Nah, asumsi ini merupakan pertanyaan yang salah karena itu asumsi. Asumsi sendiri merupakan sesuatu yang tidak konkret, merupakan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah menanyakan kepada diri kita. Contohnya, kalau kita dijauhi orang, apa aku salah ya? Apa ya salahku? Padahal kan kita belum tentu salah gitu kan. Jadi itu adalah contoh pertanyaan yang salah. Nah, yang selanjutnya adalah belief. Belief di sini berbeda dengan belief yang sudah kita pelajari sebelumnya. Belief di sini maksudnya adalah penerimaan akan kebenaran sesuatu. Peran belief sangat penting dalam menentukan keberhasilan kita. Belief kita, apapun itu, akan selalu mendukung keberhasilan kita, baik pada keberhasilan positif ataupun negatif. Nah, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempercayai sesuatu yang positif. Contohnya, kita mempercayai kebenaran bahwa diri kita bisa, diri kita capable untuk melakukan sesuatu, diri kita talented, diri kita berharga. Ya, ketika kita sudah mempercayai bahwa diri kita berharga, harga diri kita akan meningkat, self confidence kita meningkat, kita akan menjadi mudah dalam melakukan sesuatu. Dan ketika kita mudah melakukan sesuatu, kita akan mencapai banyak sekali prestasi. Yang selanjutnya adalah value. Value itu merupakan timbangan batin, atau value itu nilai-nilai yang dipegang seseorang dalam hidupnya, dan setiap orang memiliki value yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai manusia pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap satu hal. Jadi satu hal bisa diinterpretasikan bermacam-macam tergantung value yang orang itu punya. Nah, value ini merupakan timbangan batin, suatu alat ukur yang menentukan bobot atau harga dari sesuatu gitu. Lalu selanjutnya ada emosi. Emosi itu merupakan jadi makna yang kita berikan terhadap kejadian yang kita alami akan men-trigger atau menstimulus atau memicu emosi yang ada di subconscious kita, di pikiran subconscious kita, yang akan menentukan respon atau reaksi kita yang sudah kita bahas tadi. Ketika kita memaknai sesuatu, ketika kita memaknainya negatif, emosi yang akan keluar juga negatif, dan ketika emosi itu negatif, respon atau reaksi yang kita keluarkan juga akan negatif. Yang terakhir adalah mental block, di mana keputusan seseorang lebih dipengaruhi pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar. Nah, mental block ini merupakan program atau kumpulan program pikiran di subconscious yang bersifat menghambat seseorang dalam proses mencapai keberhasilan. Mental block ini bisa diakibatkan oleh trauma. Contohnya ketika kita mengikuti lomba nih, padahal kita baru mengikuti satu lomba, tetapi pada saat lomba itu kita kalah, dan sejak saat kita kalah, kita sudah memprogram di pikiran kita sudah membentuk mental block bahwa
ngapain ikut lomba ini, pasti aku akan kalah lagi. Nah, itu merupakan mental block yang bisa menghambat kita dalam mencapai keberhasilan seperti itu. Jadi sangat dari semua materi ini kita bisa tahu bahwa sangat penting untuk menyadari apa sih, sangat penting bahwa menyadari, be aware terhadap stimulus yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke subconscious kita, karena itu akan mempengaruhi dan mendasari respon yang akan kita berikan terhadap si realitas tersebut, terhadap si kejadian tersebut gitu. Maka dari itu sangat penting untuk membentuk kebiasaan berpikir yang positif sehingga kita dapat menjadi conscious, kita dapat menjadi sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Kita tidak dikendalikan oleh mental block, kita tidak dikendalikan oleh program pikiran subconscious yang negatif begitu, agar kita dapat menjadi orang yang lebih baik, kita dapat mencapai goals kita. Jadi ya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.